Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Nah, ini wajah saya yang jelek ini nongol lagi di beranda layar HP Anda ya, di beranda kalian. Jadi di video kali ini saya akan bahas tentang kelapa sawit ini dengan media tanah berpasir ya, tapi sawitnya bisa hijau kayak gini ya, bisa dilihat ya hijaunya. Nah, dan buahnya itu mantap sekali. Itu caranya gimana cara bisa supaya hijau begini. Jadi di video saya sebelumnya kan sudah saya bilang ya, itu dengan apa namanya 90% di tempat saya ini adalah memakai sistem organik. Nah, sistem organik itu apa? Oke, nanti akan saya jelaskan ya di video ini. Jadi sistem organik itu di sini memakai apa? Memakai janjangan kosong dan solid ya, tapi bukan abu janjangan kosong, bukan. Jadi janjangan kosong itu tidak dibakar, tidak, melainkan masih janjangan kosong yang dari pabrik langsung kita tuangkan ke kebun ini. Cuman di sini belum sampai sini ya untuk pengaplikasiannya. Nanti akan saya jelaskan lagi gimana pengaplikasiannya, tapi sebenarnya sudah saya bahas untuk pengaplikasiannya di video saya sebelumnya, itu sudah saya bahas. Nah, bisa dilihat ya di sini sawitnya sangat hijau. Nah, sangat hijau dan buahnya itu bisa dilihat. Karena di saat ini adalah fenomena apa? Fenomena El Nino, kemarau panjang. Tapi di lahan berpasir ini kok bisa sampai hijau kayak gini, Pak? Tidak apa namanya, tidak menguning, tidak stres atau apa ya? Itu rahasianya di mana? Rahasianya tidak ada rahasianya. Rahasianya hanya kita memakai dengan secara organik. Jadi yang seperti saya bilang di awal video tadi ya, organik apa saja. Jadi jangan kosong sama solid. Nah, bagi tentunya sudah tahu ya bagi petani-petani kelapa sawit apa itu jangan kosong dan apa itu solid. Tidak perlu saya jelaskan apa itu jangan kosong dan solid. Ya, untuk pengaplikasiannya yang tepat di musim kemarau ini apa, Pak? Jadi yang tepat untuk pengaplikasiannya di musim kemarau panjang ini atau El Nino ini ya, di banyak yang beranggapan El Nino ini adalah fenomena luar biasa. Yang tepat itu adalah solid. Karena apa? Kenapa kok harus solid bukan janjangan kosong? Kalau janjangan kosong itu untuk terurainya janjangan kosong itu membutuhkan panas dan air. Nah, kalau solid terurainya itu dengan panas atau kemarau ya, seperti saat ini. Nah, jadi kenapa saya bilang untuk yang pas untuk pengaplikasiannya solid itu di musim kemarau ini ya, supaya tidak lari kemana-mana. Karena apa? Dia kalau kena air, terkena air ya. Contohnya kalau dituang di situ, kena air itu ya, dia akan lari kemana-mana. Kalau apa namanya perkebunannya datar kayak gini ya tidak masalah. Tapi yang bermasalah adalah perkebunan yang berbukit-bukit ya, itu akan bermasalah karena larut terbawa air untuk solid itu. Nah, bagi yang lahannya berbukit, saya sarankan untuk ditempatkan di dalam karung ya, di dalam karung. Nah, kita taruh di gawangan mati atau tempat pelepah, pembuangan pelepah ya, di gawangan mati situ. Jangan satu karung, melainkan dua karung di situ, dan di sebelah sana dua karung lagi. Jadi caranya begitu. Nah, untuk musim penghujan itu bagusnya dengan janjangan kosong gitu loh. Karena apa? Di situ akan terurai cepat. Karena panas, karena hujan, karena panas dia akan terurai. Dan fungsinya untuk janjangan kosong ini kan hanya untuk merangsang akar serapnya supaya tumbuh lagi ya. Jadi tidak kalau bahasanya gimana ya? Tidak di dalam tanah aja dan sudah berhenti di situ. Tapi kalau ada bahan organik yang jangan kosong di musim penghujan, itu pasti dia akan tumbuh lagi, otomatis sawit kita akan hijau kayak gini. Nah, di sini ini sudah lama ya untuk pengaplikasian solidnya. Bisa dilihat di sini bekasnya, ada di sini bekasnya. Nah, ini adalah bekas
solidnya. Bahkan di sini banyak akarnya loh. Nah, sudah banyak akarnya dan sudah habis. Ini ditempatin di karung. Karena apa? Ini kan kalau kita lihat dari jauh ya, kita dilihat dari jauh. Nah, posisi kan miring, jadi kenapa harus dipakein karung itu? Alasannya itu. Oke, semoga ini bisa diambil sisi positifnya ya video saya ini tentang kelapa sawit dan kenapa kok di tanah berpasir itu sawitnya bisa hijau-hijau kayak gini. Jadi hanya itu kuncinya. Kita harus selalu memakai bahan organik. Sebenarnya bahan organik sangat bagus loh dari pupuk-pupuk lainnya itu. Kenapa saya bilang sangat bagus? Ya bisa dilihat di sini buktinya. Nah, sawitnya hijau dan subur ya. Nah, bisa dilihat di sana buahnya juga besar. Nah, seperti itu. Kalau kita selalu memakai pupuk sintetis, apa yang akan terjadi pada kelapa sawit kita? Yaitu setelah kita pakai pupuk sintetis atau pupuk sejenis pabrikan ya, sementara dia akan hijau banget dan bagus, buahnya pun bagus, tapi tidak bertahan lama. Sedangkan dengan organik ini itu akan bertahan lama. Semakin banyak bahan organik di lahan kita itu akan semakin bagus untuk tanaman kita. Oke, semoga ini bisa menginspirasi dan bisa menjadi motivasi bagi petani-petani kelapa sawit ya, untuk tidak selalu memakai pupuk sintetis atau pupuk kimia, melainkan harus beralih ke pupuk organik ataupun bahan-bahan organik. Nah, keuntungannya apa Pak untuk memakai organik? Satu, itu biaya sangat murah ya, dan hasilnya pun bisa meningkatkan hasil panen kita, itu pasti, karena bahannya di sekitar kita itu banyak, di sekitar kita itu sebenarnya banyak. Nah, sedangkan pelepah ini pun kalau sudah terurai dia akan dimakan lagi oleh kelapa sawit ini. Oke, semoga ini bisa menginspirasi ya bagi teman-teman. Hanya itu yang saya bisa bagikan di video kali ini. Ya, bila ada salah kata ya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Oke. Salam dari saya, petani kelapa sawit sukses, dan petani apapun yang penting kita harus selalu berinovasi dalam bertani ya. Untuk tragedi ini, untuk fenomena El Nino ini akan kami bahas lagi di lain video ya. Cara menanggulangi airnya gimana Pak untuk kelapa sawit ini. Biasanya kalau kelapa sawit itu kan membutuhkan air banyak ya, sedangkan kemarau ini airnya sudah habis. Oke, semoga ini bisa menginspirasi ya. Akan saya bahas di video selanjutnya. Ini tidak ada habisnya untuk kelapa sawit ini ya. Dan saya akhiri dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.